Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kajian kita fotokopian bulak balik yang ada stabilo warna merah. Amsa nggak kelihatan ya, masih muda soalnya. Ya, stabilo warna merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu waktu zabhi alil udhiyati al mandubati wal mandurati min waqti salatil aidi ay idin nahri wa ibaratu ar-rawdati wa asluha yadkhulu waktu at-tadhiyati idza tala'at asy-syamsu yauman nahri wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini wa khafifataini intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah juga untuk Ibu Lisa Hafizah binti Bapak Haji Rukman yang saat sedang hamil 4 bulan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan cabang bayinya dan juga ibunya serta diberikan kemudahan dalam proses persalinannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yadkhulu waqtu zabhi, dan masuknya waktu pemotongan hewan korban, lil udhiyati buat korban, al mandubati apakah korban sunnah, wal manzurati atau korban yang dinazarkan. Hanya bedanya kalau korban sunnah boleh minta maksimal 1/3 dagingnya tuh. Sesalim kambing saya potong nih kata Pak Amil Mansur, ya minta penyamil paha boleh. Kalau kambing yang bukan nazar, nih. Tapi kalau kambing nazar nggak boleh. Pak Adiansah korban 1 ini kambing korban. Ini buat apa nih? Saya kemarin ada kaulan ngomong begini, kalau anak saya dapat UI saya korban. Nah ada sebabnya tuh. Yang begitu nggak boleh makan Pak Adi sedikit pun juga. Istri nggak boleh, anak nggak boleh. Karena korbannya berdasarkan dikaitkan dengan sesuatu. Anaknya lulus masuk UI begitu. Kalau anak lulus udah nggak boleh makan tuh. Nah itu sama waktu pemotongan korban yang dinazarkan dan yang sunnah min waktu sholatil idi, dari mulai sholat id selesai ai idin nahri yaitu idul adha. Wa ibaratu raudhati, kalau dalam kitab Raudhah ungkapannya bukan begitu. Wa asluha, asal permulaan waktu masuk, yadkhulu waktu tadkhiyati, masuknya waktu pemotongan. Ini versi kitab Raudhah nih, begitu keterangannya. Idza tala'atis syamsu, mulai dari terbitnya matahari, yauman nahri, pada hari penyembelihan, hari lebaran, yaitu kalau kita kan minggu ya, berarti minggu dah tuh hari Idul Adhanya gitu. Wa madha, dan lewat sedikit, qadru rakaataini, habis terbit matahari sekedar lewat 2 rakaat sunnah. Wa khutbataini, dan 2 khutbah. Begitu. Ya, baru potong-potong tuh. Kalau Mas Khotib belum pulang dari masjid, belum sah kita kalau motong duluan. Motong orang lagi khotib, belum selesai, maka jatuhnya bukan korban, sedekah. Sayang-sayang gitu. Nunggu ke khotib pulang dari masjid. Wa khafataini, dan yang 2 itu ringan khutbahnya. Begitu bedanya Idul Fitri, Idul Adha dengan Jumatan. Kalau Jumatan khotib kentut batal, ulang Jumatannya, khutbahnya. Tapi kalau Idul Fitri khutbah dia kentut, terusin, sah, cuman makruh saja. Begitu. Khutbah Idul Adha, Idul Fitri kebatal dia wudunya tetap sah, hanya makruh saja tuh. Beda dengan Jumatan. Jumatan khotib kentut batal, kalau lagi khutbah begitu turun dulu wudu lagi. Kenapa? Karena kalau khutbah Jumat pengganti daripada 2 rakaat salat zuhur tadi begitu. Intaha, selesai. Ai kalamur raudhati, ucapan daripada kitab Raudhah. Bi an yaktasira, dengan catatan memendekkan, alal wajibi, pada yang wajib, fihima, pada keduanya, 2 khutbah dan 2 sholat tadi. Jadi mulainya waktu pemotongan pokoknya beres sholat dan beres khutbah, baru atau di masuk waktu pemotongan. Begitu. Kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Wa yastamiru, dan terus berlangsung waktu berkorban tadi, waktu zabhi, waktu pemotongan, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayyamit tasrik, daripada hari-hari tasrik. Berapa? Imam Syafi'i wahya salah satu, yaitu 3 hari. Al muttasilatu, yang nyambung, bi asyiri Dzulhijjah, dengan tanggal 10-nya, berarti 4 hari tuh. Tasriknya 3 hari,
lebaran sehari, berarti berapa tuh? 4 hari. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi cuma 2 hari tasrik, berarti lebaran tasrik 2 hari, 3 hari. Imam Hanafi tuh. Kalau kita motong hari keempat masih jatuh korban juga. Contoh, lebaran besok ada apa kita nih? Minggu lebaran. Kapan waktu motong? Mulai khutbah selesai, pulang salam-salaman, mulai itu waktu masuk kurban tuh. Senin tasrik pertama, motong korban jatuhnya. Selasa tasrik kedua, motong korban. Rebo masih tasrik tuh. Yang motong korban rebo masih sah. Ya, sampai kapan rebonya? Sampai sebelum maghrib malam Kemis. Ustadz, besok lebaran hari Minggu. Dia motongnya Ustadz rebo habis asar. Boleh. Jatuh korban juga. Cuman di kita kan gak umum ya. Kebanyakan pas lebarannya kan. Andai kata ini mana? Di Masjid Al-Ikhlas ini Gang Poncol dapat sapinya tahun berapa kemarin? 3. Tumben-tumbenan kemarin 3, sekarang 13 umpama ini mah. Jangan langsung dipotong semua. Kenapa? Ntar dia takut keburu banyakan. Sisain bayi hidup 5 ekor 6 ekor. Potongnya ntar rebonya boleh. Begitu biar supaya dapat daging segar terus. Begitu. Paham gak ini? Ya sampai rebo tuh. Nah motongnya Ustadz rebo jam 6 geras. Begitu udah lepas tuh leher udah putus 6. Dibaginya habis isya. Gak apa-apa tetap korban. Yang penting leher tadi robek sebelum maghrib. Begitu tuh jatuh korban tuh. Begitu malam Kemisnya kita baru geras jatuhnya sedekah. Jadi ada waktunya tuh motong tuh. Ya. Itu kalau takbirnya namanya takbir muqayyad, disunahkan takbir itu tanggal 9-nya. Takbir tuh lebaran hari Minggu kita pemerintah nih, hari Sabtu kita sudah disunahkan takbir ba'da subuh. Cuman di Sawangan gak umum jajal takbir hari Sabtu, orang kampung pada datang ke masjid. Lu main dulin baik lu begitu ya. Padahal disunahkan. Nah besok Pak Haji Ndam praktekin itu, cuman jangan pakai mic, begitu Haji Ndam ya. Praktekin subuh hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salim bilang, Selan matiin mic. Allahu Akbar Allah. Boleh, akan disunahkan begitu. Jadi kalau takbirnya takbir muqayyad tanggal 9 subuh, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, 5 hari itu takbir tuh. Di kita mah jarang subuh takbir jarang. Rata-rata Sabtu habis asar rata-rata ya. Banyakan. Padahal udah boleh subuh dah. Gitu. Baik kita lanjut. Wa huwal yaumul idi. Yaitu hari ke-10 pada hari Idnya. Bihaisu laukut al hulkum. Seandai kata terpotong nih leher si kambing tadi hulkum, tempat masuknya napas, wal mari dan tempat masuknya makanan, qabla tamami ghurubi syamsi, sebelum sempurna terbenam matahari, akhiruha pada akhir hari tasrik, sahhat udhiyatuhu, maka sah korbannya. Saya bilang tadi tuh digresnya sebelum maghrib, rebo sore jam 6 kurang seperempat kan belum malu tuh ya. Begitu bedel habis ngocor darah, goyang-goyang tuh berontak al sapi tadi. Dapat 5 menit azan maghrib malam Kemis, sah jatuh korban. Jadi waktu pemotongan 4 hari lebaran, tanggal 10-nya, tanggal 11, 12, 13 tuh tasrik tuh. Kalau sekarang besok lebarannya Minggu sampai rebo sore masih jatuh korban. Kalau motong rebo jam 5, jam 6 tetap korban. Kalau udah geresnya udah ayyalas apa Allah Akbar maghrib malam Kemis bukan korban, jatuhnya sedekah. Udah habis waktunya tuh begitu. Ya, falau zabaha ba'dahu, andaikan dia potong itu hewan korban tadi sapi setelah terbenam matahari, berarti setelah maghrib malam Kemis tuh ya, lam yaqa udhiyatun, maka tidak termasuk korban, jatuhnya sedekah. Begitu. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu inda iradati adzabhi mutlaqan udhiyatan kanat
au ghairaha ma ada at-takbir wa du'a. Dan disunahkan ketika mau motong secara mutlak, apakah itu korban atau buat selain korban, akikah ke mutlak tuh, selain takbir dan selain doa. Jadi kalau akikah mah nggak pakai Allahu Akbar, nggak pakai, potong-potong aja pakai Bismillah gitu. Kalau yang korban baru pakai takbir, yang motong-motong tadi yang sebelahnya panitia pada takbir tuh, begitu. Bil qabuli wa du'a'u bil qabuli, dan berdoa agar diterima. Allahumma hadhi udiyatan minka ilaika fataqabbalha ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu. Fa innahu khassani bil udhiyati, karena kalau ucapan taqabbalha sama takbir itu khusus buat Idul Adha saja, buat korban saja. Kalau yang lain khamsatu asya'a, kalau pengen motong ada disunahkan 5 perkara. Bal tis'atun, bahkan kata kita besar 9 perkara ketika kita pengen motong. Ahaduha, yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah. Itu mah baca bismillah berlaku buat korban dan buat selain korban. Kudu bismillah, gres minimal tuh bismillah. Begitu. Ya. Kalau takbirnya khusus buat korban. Fayaqulu dzabihu, maka orang yang motong tadi mengucapkan bismillah, begitu. Minimal ke bismillah, gres potong dah. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim, ya, dan yang sempurna pakai bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi, tapi kalau dia lupa tidak baca bismillah, halal madbuhu, tetap halal. Ya, tetap halal 9, cuman makruh. Itu bedanya. Jangan dipakai nih. Kata Ustadz Boy, motong nggak pakai bismillah nggak apa-apa, jangan dipakai, jangan nih, makruh soalnya, ya. Tetap sunnah pakai bismillah, tapi halal, begitu. Ma'al karohati, tapi makruh tuh. Li'annahu, karena dalam pemotongan tadi yakrahu tarkal tasmiyati amdan, makruh hukumnya meninggalkan bismillah secara sengaja. Kalau lupa tetap sah, tapi makruh, begitu. Itu yang pertama, ya, baca bismillah. Wasani, yang kedua, as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gres, begitu. Sholli ala Muhammad. Dalam penuturan anak punya guru dulu ngaji, baca sholawat dijamin nggak bakal bau darah. Ya, kadang-kadang suka ada potongan bau dia darah potongannya nih. Mungkin nggak baca sholawat tuh kuncinya tuh. Ya baru tahu kita, oh ternyata ada hal-hal yang kita nggak paham tuh dalam pemotongan. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gres. Itu biarpun sebau apapun, itu hewan nggak akan bau dengan syafaat keberkahan sholawat tadi. Begitu. Tabarukan bihima, mengambil keberkahan dengan 2 bacaan tadi. Bismillah dan sholawat. Wa yakrahu, dan makruh, an yajma'a, menghimpun baina ismillah wa ismi Rasulillah, menghimpun nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Contohnya bi an yaqula bismillahi wasmi Muhammadin, enggak boleh. Maksudnya jangan pakai baca bismillah wasmi Muhammadin, makruh tuh. Kalau mau bismillah Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Beda. Ya, bacaan beda tadi. Begitu. Kemudian turun 2 baris ke bawah. Tuh 2. As-salisu, ada enggak salisu pojok kiri? Bismillahirrahmanirrahim. Watsalitsu istiqbalul kiblati. Dan yang ketiga, sunnah motong menghadap kiblat. Nah, kadang-kadang tukang jiret nih, karena capek mungkin, udah berbeda, bisa sama aja. Jangan tuh, tukang potong jangan mau terima usulan tukang jiret. Ya, dia kan udah emang disediakan khusus buat jiret. Jadi posisinya jangan sembarangan. Kecuali itu korban hewan kambing tadi buat dagang, terserah madep kemana kek, silakan. Begitu. Ya, saya contoh ini. Jatuh kadang-kadang ke arah sono, jatuhnya tuh samping gini nih. Gitu kan? Kan kiblat sono. Katakan jirat, udah enggak apa-apa. Jangan tuh. Makruh. Balikin.
Tuh kemari tuh. Nah, ntar pala di sini yang tukang potong gini ntar nih, pegang pala gini nih. Tuh. Begitu. Jangan begini motong kemari ke sono. Udah sama baik. Ontong didengerin tuh. Makruh. Ya, kecuali buat dagang. Ini kan tamat orang amanat ini nih. Banyak yang begitu kadang-kadang. Jadi tukang jiret jangan ngatur tukang potong. Paham gak ini? Begitu ya. Kalau masih ke arah sono, balikin lagi pelan-pelan. Bagaimana kan orang banyak orang bantuin tuh. Biar kita benar-benar ya melaksanakan amanah orang yang korban, dia dapat keabdolan, keutamaan. Kesono kemari silahkan sah-sah saja, hanya tidak abdol, sayang-sayang, kecuali buat dagang sate begitu. Nah masalah itu mah ya, mana potongnya begitu saling. Ini kan buat korban setahun sekali. Orang ngumpulin duit, kita kasih yang terbaik buat dia orang korban tadi. Kita ketitipan, kerjakan yang terbaik buat amanah orang tadi. Palanya belah sono, belah mana tuh? Ya, kidul, kaki sono, gitu. Kecuali yang kidal. Kalau yang tukang tolong kidal berarti pala sono tuh. Agak ribet kan kalau ke sini kan ya. Begitu. Yang penting arah sini nih. Hah? Jarang make ya. Begitu. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Jadi yang kedua begitu, yang ketiga itu menghadap kiblat bidzabihati pada hewan potongannya aywajihud dzabihu madbahaha. Orang yang motong tadi menghadapkan ke kiblat hewan korbannya. Begitu. Faqat saja alal asahhi menurut kaul yang sahih. Duna wajhaha lil kiblati. Kalau pala mah enggak apa-apa begini kayak nih, mau nggak ke atas. Bisa kejadian, nggak ada lubang nih, digituin golok nyangkut kan, maka dikatasin tuh nggak apa-apa tuh. Yang penting arah kemari nih, badannya kemarin, badan miring kemari, pala ke atas, geras dah tuh. Tuh kalau nggak ada lubang, sebab kalau lubang ntar golok nyangkut di tanah tuh, tumpul. Jadi ke atasin tuh pala gitu, lehernya digini nih, dicelentangin, potong dah tuh, gitu. Kalau nggak ada lubang, bikin lubang, buat jalannya apa tuh, ujung golok tadi. Gampang-gampang, susah ini pemotongan tadi. Baik, kita lanjut. Lil kiblati wa yutawajjah aidan huwa, dan juga wajib apa sunnahnya, harusnya bukan wajib nih, menghadapkan dia siapa? Adzabihu, yang motongnya, aidan juga yuwajjihu madbahaha, menghadapkan hewan korbannya ke arah kiblat juga. Tiga tuh ya, sunnahnya menghadap kiblat. Kalau belah sono sah enggak? Sah, cuman enggak dapat kesunahan dan hilang keabdolan. Ingat, ini amanat dari orang, berikan yang terbaik. Jadi kalau yang satu capek nih Kang Jiret, dah biarin gue bilang jatuhin dah, gantian lu ngopi dulu, ngopi begitu. Jatuh ke sono, balikin dulu kemari. Jangan udah sama aja sama, jangan tuh ya, abdol. Kemudian warabi'u, yang keempat, at-takbiru, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ay qabla tasmiyati, sebelum ngucapin bismillah memotong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yang motong sunnah tuh. Atau yang motong gak baca takbir, tapi yang jamahnya tuh takbir, takbir baru bismillah, Allahu Muhammad gitu. Yang takbir bukan dia, bukan ya. Boleh juga sih yang takbir yang motong qabla tasmiyati, setelah baca bismillah, wa ba'daha, atau setelah selesai putus leher, boleh takbirnya tuh. Boleh sebelum, boleh sesudah. Salasan 3 kali. Kama qalal Mawardiyu, sebagaimana keterangan Imam Mawardi. Begitu. Fayaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Wa yazidu, dan ditambahin ba'da tsalisati, setelah yang ketiga Allahu akbar, walillahil hamd. Di takbir gini nih, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tambahin tuh ujungnya pakai walillahil hamd, begitu. Gimana cara bacanya? Walillahil hamdu, bukan hamdi, bukan.
Kenapa hamdu jadi mubtada muakhar, lillahi khobar muqaddam. Tuh gramatikal dalam bahasa Arabnya begitu tuh. Wa yahsulu dan tetap bisa dapat aslu sunnati, asalnya sunnah tadi, bimarrotin, sekalipun tetap dapat sunnahnya. Tapi kita kan cari yang terbaik kan ya. Di takbirnya jangan sekali, jangan 3 kali dah tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 3 kali dah tuh. Walaupun sekali sah, dapat sunnahnya. Cari yang terbaik. Tuh yang keempat, menghadap kiblat. Gitu ya. Takbir, maaf. Jadi yang pertama tadi apa Ustaz Tahir? Ingat yang pertama. Bismillah. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, ngadap kiblat. Yang keempat, takbir. 3 kali. Khusus dibuat ini nih, Idul Hadangan. Kalau akikah nggak usah. Begitu. Kemudian wal khamisu. Yang kelima, ad-du'a'u bil qabul. Memohon atau berdoa yang motong tadi agar diterima. Yaitu an yad'uwallaha ta'ala, yang motong tadi berdoa kepada Allah Ta'ala bi an yaqbala minhu, agar diterima korban si anu. Fayaqulu dzabihu, maka yang motong tadi mengucap begini, Allahumma hadhihi minka. Begitu. Kalau satu sapi dari Pak Ahmad dan keluarga, Allahumma hazi udiyata min Bapak Ahmad wa ailatih, dan keluarganya, sah tanpa disebutin satu-satu. Kalau Bang Ruslan satu-satu di Abdul tuh. Allahumma hazi udiyata li Pak Ahmad, Ibu Kaisa, anaknya sebutin, sah di Abdul lagi begitu. Kayak dulu satu. Yang nyebutin panitia deh tuh. Wa ilaika, dan akan dikembalikan kepada engkau ya Allah. Fataqabbal, ya minni, dan terimalah ini udhiyah korban dariku. Wal makna artinya ya Allah, wahai Allah tuh. Allahumma tuh wahai Allah tuh. Hadhil udhiyah, ini adalah 9 korban, nikmatan sadiratan, nikmat yang muncul, yang datang, minka dari engkau, alayya, yang diberikan buat saya, wa taqarrabtu biha, dan aku pun mendekatkan diri dengan korban tadi. Aku keluarkan duit beberapa juta buat beli kambing. Ilaika, buat engkau juga. Fataqabbalha, lamnya sukun. Fataqabbalha minni, maka terimalah, jawab taqabbal tuh. Ya Karim, wahai zat yang maha dermawan. Tuh yang kelima tuh. Wasadisu, yang keenam, tahdidus syafrati, tajemin ujung golok asah. Dan waktu pengasahan jangan depan hewan, makruh. Biasa nih, kamu sebanya nih, be, jangan. Pernah ada kejadian tuh di SMP 13, ngasah depan kambing, gini-gini nih, lepas, kabur tuh kambing, kayak punya feeling dia ya. Ente sih ngasah golok depan kambing, alingin pakai apa namanya tuh, terpal, termasuk pemotongan. Ada 6 nih, satu ruangan yang mau dipotong pakai itu tuh terpal tuh. Beli panitia, beli, kasih beli. Itu yang tertinggiin tuh. Biar yang lain waktu digeras nggak lihat. Kalau udah selesai baru buka lagi. Ya, jangan lagi motong lihat bede. Gini, dilihatin begitu, jangan. Hewan kan punya itu juga. Insting dia. Kesianan gitu. Kesian hewan. Jadi yang keenam, tahdidu syafrati fi ghairi muqabilati zabihati, itu dia tuh, tajemin asah ujung pisau golok di luar menghadap hewan yang lain atau hewan yang mau dipotong. Jadi ngasahnya jangan depan hewannya, langsung dikit umpat gitu. Tuh adab kita binatang tuh. Kemudian wasabi'u, dan yang ketujuh, imraru syafrati wa tahammul 'alaiha, harus menjalankan pisau tuh, wa tahammul, tekan, jadi angkat, potong ini, angkat lagi, makruh tuh. Ada orang motong ini nih, tek, angkat lagi, diangkat begitu, tuh makruh, tempelin terus, gitu tuh, nempel terus tuh, biarpun berbalik-balik, jadi masalah. Jangan mentang-mentang nonton dari WA, gres sekali, dia golok baik bagus, kita gres, ada sesini bangun lagi, wah makruh, itu bisa nggak sah itu. Nggak apa-apa, agak gini nggak apa-apa, lama dikit nih. Yang penting ini kena,
ada 3 tuh. Lobang napas, makanan, minuman. Motong gres gini. Ini yang belum kena nih yang makanan nih. Bisa diri lagi dia itu. Baru 2 yang kena, 1 belum kena, bisa diri lagi. Kemari, gitu tuh. Jangan mentang-mentang lihat di TV langsung gres begitu ditinggal. Bangun tuh sapi itu. Gak apa-apa gini nih. Berapa kali kayak gitu? 6 kali gak apa-apa. Yang penting nempel terus. Jangan dilepas. Gitu. Kalau begitu masa dilepas gini diangkat, makruh makanannya itu ntar. Gitu. Ya, yang ke-7 tuh. Fi zahabiha wa iyabiha, dalam muter-muternya atau ke bawah ke atas tuh. Tekan, tahammul ditekan, diender. Wathaminu, dan yang ke-8 ijja'u nahwisati, maka mesti direbahkan seperti kambing ala syaqaha al-aisar, di lambung yang kiri bukan kanan. Lah kali ini pas madep mana tuh? Kiblat. Berarti pala belah kidul ya, pas kepala kidul. Jadi lebahnya di lambung kiri tuh, urusan. Tolong pada tukang tambang, tukang jeret, kalau mas di lambung kanan balikin. Gitu. Pala belah kidul, kaki belah mana blor, gitu ya. Itu cara begitu. Jadi yang ngatur yang tukang potong, jangan tukang jeret ngatur tukang potong, jangan. Kesian, enggak dapat keutamaan akhirnya. Kalau tukang jeret ngatur tukang potong, gitu. Kemudian kita lanjut yang ke-7, yang ke-8. ala syaqqahal aisari, di atas lambung yang kiri, wasyudda, dan ikat qawaimuha, yaitu kaki-kakinya, as-salasi yang 3, syud as-salasu yang 3. Ya, diikat kakinya, ghaira rijlil yumna, selain kaki yang kanan. Kaki yang kanan, berarti yang belakang enggak diikat. Di kita mah umum nih. Kebanyakan 4-4-nya diikat. Ngeri juga soalnya enggak diikat begitu. Wa aklul ibli, ya ya dahal yusra. Kalau motong onta mah beda, yang diikat cuman apa? Tangan, artinya kaki bagian depan, yang kiri gini nih, tuh di kesini nih. Motongnya onta mah sambil diri, ini yang ujungnya truk, digituin tuh, sambil diri. Tapi ini yang satu di gini nih, diikat. Tangan yang kiri bagian depan tuh onta begitu. Di kita mah jarang onta ya, mahal. Orang kebidah. Kemudian jangan keras itu mah. Kemudian watasi'u, dan yang ke-9 ihdarul ma'i, yaitu kasih air dulu. Untuk apa itu? Litasrobat dabihat awalan, agar dia bisa minum dulu supaya nggak kehausan. Ada lagi orang lain pengertiannya, kasih air dicuciin kakinya, bukan. Kerajinan mau dipotong kakinya 4 yang dicuciin sampai bersih. Jadi air tadi apa fungsinya? Buat minum begitu, bukan buat nyuci kaki, bukan. Tuh ada juga yang digelondong, makruh tuh, gak bagus. Terus pindah ke atas bacaannya. Yang tadi tetap yang tadi, halaman yang tadi juga. Ya, cuman ada tiga, ada garisnya itu paling atas. Ya. Wa yahrumu wa yahwaji'u. Ada enggak 3 baris di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujzi'u al-hissiyyu ay al-maqtu'u al-khasyataini ay al-baydataini, dan cukup atau memadai atau sah al-khissiyyu, korban kambing atau sapi yang dikebiri. Oh, kebiri dibuang torpedonya begitu. Ay al-maqtu'u al-khasyataini, yang dicabut kedua torpedonya. Ay al-baydataini, 2 telurnya tuh. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Kangjeng Nabi kita Muhammad SAW doha, dia pernah berkorban bikabsyaini, dengan 2 domba maujuaini, yang gak ada torpedonya. Dikebiri tuh, berarti kambing yang dikebiri sah buat dibikin korban. Bahkan gemuk dia itu, gitu.
Ya, Mauju'aini rahul Imam Ahmadu wa Abu Dawud. Hadisnya adalah perawinya Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Sahih hadisnya. Kambing dikebiri, sapi dikebiri, sah buat korban, hadisnya sahih. Berarti boleh enggak? Boleh. Orang dulu beda orang zaman dulu. Jangan, ya, karena udah diambil, udah dipotong, udah hilang. Enggak. Sebab yang jadi tujuan bukan itunya, bukan apa dagingnya. Justru kalau dikebiri tambah gemuk gak? Gemuk malah bagus begitu. Ya. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya, wali Jabrin, dan dari sahabat Nabi yang bernama Jabir, makuti'a minal khosiyyi, hewan korban yang terpotong daripada telurnya tadi, ziyadata lahmihi, akan tambah dagingnya. Betul nggak Kamil? Nambah gede dagingnya ya, begitu. Kadang nggak ada gituannya. Kalau orang repot orang mah deh. Wa thayyiban, dan lebih enak lagi. Wa kasrotan, tambah banyak tuh dagingnya, begitu. Aidon juga, wa aidon juga al khosyatu, yaitu torpedo, al makudatu, yang dibuang, yang dikebiri, minhu, dari hewan korban tadi, ghaira maksudatin bil akli, bukan tujuan untuk dimakan. Yang tujuan buat makan apa? Dagingnya, bukan gituan. Jadi torpedo biar hilang majendam tetap sah. Dia ambil nih, yang penting kan tambah gede dagingnya. Karena yang diinginkan dagingnya, bukan itunya, begitu. Ya, tuh tentang masalah korban. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan barangkali yang kurang jelas ditanyakan. Silakan Pak Adi. Waalaikumsalam. Nah itu di pihak yang korban itu apa udah sah sebagai korban? Udah sah. Perlu dinyerahin dia. Sah. Walaupun dia mati pada hari berikutnya gitu ya, tetap sah. Udah dapat pahala korban, begitu. Jelas Pak Adi? Ya, yang lain. Gak ada. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi. Jazakallahu khairan kepada guru kita yang telah menyampaikan